semakin rame kemudian orang bersyahadat. Mana yang kita lebih dulukan? Perasaan kita yang tersakiti, merasa terzalimi, atau keadaan di mana semakin banyak orang yang bersyahadat? Tentu kita lebih dulukan menyelamatkan mereka yang bersyahadat dibandingkan kemudian sensitif terhadap ungkapan-ungkapan mereka. Kita harus kuat menghadapi mereka karena Al-Quran itu yang menerangkan yuriduna ayyutfi'u nurallah. Ada keadaan di mana orang-orang kafir ini, kata Allah, ingin memadamkan cahaya Islam. Ada keadaan itu, harus ada. Karena Al-Quran mengatakan, maka karena itu harus ada, maka kita harus siap menerima keadaan itu. Konsekuensinya adalah sakit hati, marah, emosi, dan seterusnya. Tetapi tetap aja pada koridor. Kita harus pada koridor sebagai pembawa peringatan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Allah tidak menginginkan keinginan mereka itu tercapai. Malah sebaliknya, semakin Islam itu dihujat, maka Islam itu akan semakin jaya. Islam semakin sempurna cahayanya. Makin banyak orang yang memeluk Islam. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang menasihati juga itu tidak salah. Bang Suma jangan terlalu keras, Bang Suma jangan terlalu tegas. Ya mohon maaf, inilah cara saya. Karena Al-Quran juga mengatakan illal ladzina zalamu minhum, terhadap orang-orang zalim yang ada di antara orang-orang kafir yang mengaku-ngaku ahli kitab. Kita harus tegas, kita harus tegas kepada mereka supaya mereka kemudian tidak mendapatkan korban-korban lain untuk mereka pengaruhi. Seperti itu teman. Makasih. Hujan di sini, noise. Lanjut. Ya, Asar. Gimana Bang Asar? Dari tadi naik turun gimana? Muslim Kristen. Halo. Muslim Kristen. Muslim. Di bawah aja Bang. Dari tadi abang naik diam aja. Udah di bawah aja Bang ya. Nah, yang naik yang jelas tolong ya. Satu lagi ya untuk teman-teman saudara-saudaraku Muslim ya. Untuk ke komal-komal oten penghujat, stop ya. Kalau saya pribadi ya, saya haramkan diri saya masuk ke komal-komal Kristen penghujat gitu teman-teman. Jadi nggak usah masuk ke komal-komal Kristen yang penghujat, gitu aja. Mendingan ramekan komal-komal Muslim daripada masuk ke komal-komal Kristen, oke? Lanjut, itu Nadia, di siapa aja yang naik? Biar saya naik turunkan. Itu Nadia monitor. Ari, selamat sore Ari. Ya, selamat sore. Kristen Bang? Muslim. Ini cuma saya mau nanya, apa namanya? Tuan Logika tuh Muslim apa Kristen tuh? Ini yang nyerang. Kan sudah ditanya Bang, tolong yang naik yang Kristen. Jadi kalau Anda naik ini, saya pikir Anda Kristen. Nggak, tolong Bang ya, karena belum kita diskusi ini Bang. Soalnya dia sore semua. Mohon maaf Bang. Ya. Enggak, soalnya dia kepencet tap-tap layar. Assalamualaikum Bang Juma. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Kepencet tap-tap layar, kepencet Bang, abangku. Happy Kristen Muslim, selamat sore. Pengikut Isa Al-Masih. Muslim ya Bang ya? Kristen. Oh Kristen, oke Bang. Silakan Bang, diskusi dengan guru kami ya. Ya. Apa yang ingin ini Bang? Judul dialognya ini hari Yesus palsu yang datang, apakah Yesus palsu atau Mesias palsu yang datang ke Paulus? Oh, Yesus atau Mesias palsu begitu. Coba. Iya. Karena kalau asli tolong kasih datanya, Bang. Silakan. Kalau berbicara Mesias, kita lihat di Mika 4 ayat 8. Dikatakan dia akan lahir di menara kawasan domba. Itu Mesias asli. Makanya Yesus menggenapi kata kelahiran di menara kawasan domba di
Bethlehem, Yerusalem. Nah, kalau Mesias palsu itu lahir di bawah pohon kurma. Begitu saudaraku. Ya, itu Mesias palsu itu lahir di bawah pohon kurma. Nggak ada nubuatannya, tiba-tiba nongol. Oke, baik. Saya tanggapi ya Bang ya. Silahkan. Oke, baik. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa dalam surah As-Sukruf tanda kedatangan daripada Mesias beriringan dengan datangnya hari kiamat. Di dalam Al-Quran surah As-Sukruf, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam benar-benar menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Nah, ketika Yesus ditanya Bang, di dalam Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku adalah matahari tidak bercahaya alias gelap, bulan tidak bercahaya, kemudian bintang-bintang berjatuhan, lalu kemudian dikatakan dia akan terlihat di langit dan seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Artinya ketika bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak lagi bercahaya, itu adalah tanda kiamat. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Berarti Yesus yang ditanya oleh Bani Israel dan Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran itu ajarannya terindikasi sama. Sekarang yang datang kepada Kristen mengaku Yesus Kristus, tapi tanda-tanda kiamat tidak ada. Berarti justru itu yang palsu. Cak Ayu, coba apa tanda Matius kedatangan Yesus? 20. Oke. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Silakan. Jadi tadi berbicara Mesias ya, sudah di nubuatan di Mika 4 ayat 8. Yesus menggenapi nubuat itu. Iya, Terus itu dalam Yesus Matius- anak Maria itu Bang. Saya ngomong, jangan nafsu lah bulan puasa. Ya, soalnya kamu dongo. Kok kamu yang lebih dongok lagi? Nah, Tadi ini kan saya bilang, tanya, Mesiasmu itu kan Yesus yang datang kepada Paulus, bukan yang datang kepada Bani Israel. Mesias yang datang kepada Bani Israel itu mengaku diutus hanya kepada Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Yang diutus kepada Anda itu, sabar dulu. Yang diutus kepada Anda itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus. Itu Mesias kamu itu. Berbeda dengan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Belajar lagi lah. Oke. Kamu ini muter-muter kayak gasing. Tadi udah bilang nubuatannya dia lahir di menara kawasan domba, bukan lahir di bawah pohon kurma. Itu yang pertama. Di mana diterangkan di Mika 4 nomor 8 tentang kelahiran? Dasar penipu. Yang Mika lahir di bawah 4 pohon nomor kurma 8 itu Mesias. tidak berbicara mengenai kelahiran Mesias, kawan. Jangan bohong lah. Loh, di Jangan menara berbohong. kawasan domba siapa yang lahir di situ? Tidak ada di situ mengenai kelahiran, kawan. Jangan Oke. bohong lah. Kamu nggak Jangan bawa bohong, ayat nggak itu? bagus. Oke, saya bawa Matius. Tidak bagus. 24 Tunggu dulu, ayat tunggu dulu. 5. Di dalam Mika 4 nomor 8 ada mengenai kelahiran enggak? Itu menggambarkan tentang kedatangan Mesias. Menggambarkan itu kitabnya Yahudi. Yerusalem, hai Itu putri kitabnya Sion. Yahudi. Saudara, itu kitabnya Yahudi. Kau tafsir seenak gundulmu. Gak ada tentang kelahiran di situ. Jangan kau tipu di sini. Oke. Sekarang Mesias Sebentar, yang saya jawab datang, dulu. sabar. Kamu santai, jangan kejam. Sabar ya. Anda tinggal dipencet di sini, Anda turun. Jadi sabar. Begini kawan, di dalam Al-Quran mengatakan tanda kedatangan Mesias adalah tanda kiamat. Yesus di dalam Matius 24 tanda kedatangannya adalah kiamat. Sedangkan Yesus yang datang kepada Kristen tak ada tanda kiamat. Berarti kalian yang punya Mesias yang berbeda. Coba saya tanya sama Anda. Menurut Yesus anak Maria yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, tanda kedatangannya apa? Silakan. Oke, tadi kamu berbicara Mesias di Al-Quran datang pada hari kiamat. Berarti
Allah SBT nggak ada ya, berarti Allah SBT sembunyi. Mesias Kenapa larinya di situ tuh Loh, kamu kan yang bilang Tuyul, bisa akan ini datang ditandai dengan Anda hari berbicara, kawan, Anda berbicara mengenai Mesias, bukan bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Kok jadi Iya, kayak kan dongok hari kali ya? kiamat yang datang kan Mesias, Isa Al-Masih. Berarti Allah SBT nggak ada, ngumpet. Kenapa? Udah kamu turun deh, turun, Ya kalah, turunkan. Iya, kamu menang, kau turun. Rendongo, kejebak dia. Mesias ketika datang diiringi oleh tanda-tanda kiamat. Nabi Isa ketika datang diiringi oleh tanda-tanda kiamat. Yesus Kristus yang datang kepada Yang Paulus, ada berikutnya. enggak tanda-tanda kiamat? Ada enggak? Tidak ada tanda-tanda kiamat pada saat ada makhluk yang ngaku Yesus Kristus. Parah. Kita tidak ada waktu ya. Bedakan orang yang mau belajar dengan orang yang licik. Kalau yang tadi ini orang licik, nggak ada membahas tentang Allah, membahas Nabi Isa, membahas Mesias Al-Masih. Larinya ke Allah, berarti dia orang licik. Ya Pak Rampiana Simarmata, silakan Pak Rampiana Simarmata. Lai Simarmata, buka mic-nya Lai Simarmata. Maaf ya teman-teman, kalau orang yang masih mau belajar saya masih layani sampai 6 tahun ke depan berdiskusi pun saya layani. Tapi kalau orang sudah bodoh dan licik, maaf, saya lagi berpuasa, mending Anda turun. Saya tegas memang. Lebih baik saya berdiskusi sejuta orang yang pintar daripada saya diskusi dengan seekor orang yang bodoh lagi licik. Jadi bedakan itu. Saya memang tegas. Kalau orangnya pintar, mau belajar, pasti saya layani. Mau bahas apapun itu saya layani. Tapi kalau sudah bodoh, sombong, bahlul, demit, pasti saya turunkan. Saya tidak suka. Mending saya berdiskusi dengan 1000 orang yang cerdas daripada 1 ekor orang yang sombong lagi bodoh. Ya, itu habiskan waktu saya. Itu bukan ibadah jadinya. Jadinya maki-makian nanti. Mending turun. Itu Nadia monitor. Sambut aja itu. Iya. Sang hukum selamat sore. Assalamualaikum. Rampi. Tora. Selamat siang. Assalamualaikum. Sang hukum. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Islam atau Kristen, Bang? Selamat siang. Kristen. Oke, silahkan sama Bang Juma. Baik, terima kasih. Dari tadi saya sudah mendengar dalam tanda kutip ocehannya dari sana. Suaranya kecil bang, bisa dikerasin sedikit. Oh bisa. Iya, silakan, makasih. Baik, terima kasih. Selamat Siap. jumpa lagi dengan saudara saya Juma. Maaf dulu Siap. kalau kategori saya beri Anda itu gelar Raja Dusta. Boleh, silakan. Baik. Nah, saya mengikuti suasana dari topik itu. Mesias Ya. mana yang palsu. Untuk membuktikannya Siap. itu sangat gampang. Iya. Nah, boleh saya bertanya? Kok bertanya? Katanya mau membuktikan, kok bertanya? Iya, itu makanya. Nanti supaya kita harus satukan persepsi. Tadi katanya mau membahas Anda mau materinya. Pertanyaan saya kan jelas. Anda diagungkan Abang. sebagai gurunda. Saya cuma satu Pertanyaan pertanyaan aja, saya baru kita mulai. jelas. Kalau Ketika Anda tidak Yesus- suka, kalau Anda tidak suka, Anda boleh turunkan saya. Udah gitu aja kan Bang. Bilang aja saya nggak mampu. Satu pertanyaan aja sesuai dengan topik itu. Begini kawan. Lihat, ini semua ditonton orang. Untuk Tanda kedua kalinya. kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Silakan. Saya belum mau jawab sebelum nggak bisa saya kamu tanya jawab, supaya memang nggak kita bisa. satukan persepsi. Memang Nanti nggak bisa, kita memang nggak debat bisa. kusir. Karena yang Satu datang pertanyaan kepada aja. Kristen itu Atau tidak bilang aja memiliki Anda tanda nggak itu, mampu. gitu. Anda nggak mampu kan? Anda nggak Orang-orang di mampu. bawah Mampu sana- atau nggak mampu nih? Udah turun. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Kalau tidak ada Kristen pun tak apa-apa. Kita ngaji aja. Loh kok itu yang diturunkan?
Loh, kok dua-duanya diturunkan? Ini bebannya ada di Kristen. Karena Yesus berkata ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu wahai Yesus? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah bla 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 bla. Selain itu yang ngaku-ngaku Yesus jangan kau percaya. Gitu kawan. Ini bukannya menyelesaikan tugas, malah mau bertanya aneh-aneh aja. Ya, selamat siang Bang Opsan. Ya, S788. Selamat siang menjelang sore. Bang Opsan. Ya, S788. Selamat siang menjelang sore, Bang. Nah, baik. Bang Opsan. Silakan saudara, silakan. Pertanyaan bahasan kita itu terkait dengan Mesias palsu yang datang setelah Yesus. Ini aja lah, Bang. Iya. Kalau soal argumen, mungkin Anda lebih hafal Alkitab. Yang saya Bible. tidak bisa habis pikir, Bang. Iya. Anda begitu pandai membuat suatu narasi dari satu ayat Bapak baca itu, lalu Iya. analisanya terlalu canggih. Yang saya maksud di sini, Iya. kalau soal argumen saya akui, saya terus terang salut sama pribadi Anda, jujur aja. Cuma saya kadang-kadang kalau saya ngomong, kawan-kawanmu langsung salah paham. Yang saya maksud begini, sebagai anak muda lah ya, kamu jauh daripada umur saya. Tetapi narasimu soal argumen, saya akui semua orang Kristen kau libas semua. Tetapi jangan bohongi hati nuranimu bahwa apa yang dinarasikan Bang Juma itu, soal penyesat itu ada di zaman abad 7. Itu loh, Bang. Yang datang kepada murid Yesus itu adalah orang yang hidup di abad ke-7 gitu maksudnya. Hah? Bukan maksudnya. Penyesat itu datang, tanda-tanda palsu itu loh, Bang. Saudara coba Jangan. pakai akal napa? Pakai akal. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad pertama. Apakah orang yang hidup di abad ke-7 datang ke abad pertama gitu maksudnya? Tidak. Gitu. Jangan dibalik, Bang. Tidak. Lalu kenapa Anda mengatakan di abad ke-7? Dibalik, Terlalu Bang. jauh kepala Anda ini sudah kempes ya, kepala kempes. Itulah. Yesus berkata, sabar. Yesus berkata kepada muridnya, Bani Israel, waspadalah supaya jangan kamu. Masa orang yang abad ke-7 datang ke kamu? Hei kawan, jangan curhat. Pakai ilmu Artinya, apa? supaya jangan Artinya apa? disesatkan mereka yang telah. Ya kan itu loh. Supaya Iya, mereka jangan yang menyesatkan datang kamu. sekarang begini saudara, yang datang kepada murid Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad? Loh, Rasul Paulus mengikut ajaran Yesus. Apa yang salah, Bang? Yesus itu, anak Maria itu manusia atau bukan? Loh, manusia. Betul. Manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil kepada Paulus manusia atau bukan? Loh, dalam setelah kan ini loh, Bang. Yesus itu dalam tubuh kemuliaan, bukan lagi manusia. Ketika ada manusia ini, itulah Mulai pakai jurus kan? Mulai pakai jurus penyesat kan? Yesus itu manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Meskipun nama sama, tapi oknum berbeda. Dia Satu manusia, satu bukan manusia. sudah terangkat ke Piye sorga, toh? brother. Mulai jurus Anda karisteng kalau keluar. baca itu jangan. Jurus Jangan karisteng. satu ayat dibaca, bro. Jadi coba Anda tunjukkan kepada saya setelah Yesus terangkat ke langit, dia bukan lagi manusia. Coba, Bro, di mana dalilnya? Loh, semua ayat itu sudah tubuh kemuliaan dia ketelah dia diangkat Itu. dalam kebangkitannya. Yang saya tanya, di mana dalilnya setelah Yesus terangkat ke langit, dia bukan lagi anak manusia? Makanya itulah selisihnya kawan muslim dengan kami, brother. Itu loh. Saya kan bertanya, saudara. Tadi Anda menilai isi argumen saya. Giliran saya bertanya, mana buktinya setelah Yesus terangkat dari bumi dia bukan lagi manusia? Apa yang Anda katakan sekarang? Gak bisa.
Kalaupun Anda mengatakan ada dalil, akan dibantah oleh Bible itu sendiri. Yesus datang sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik dari bumi ke langit sebagai manusia, Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga, di langit, di samping Tuhan, Markus 14 nomor 62 sebagai manusia. Turun sebagai manusia, Matius 16 nomor 27. Menghakimi sebagai manusia, Yohanes 5 nomor 27. Tetap manusia, Ibrani 13 nomor 8. Yesus menaklukkan dirinya sebagai manusia, 2 Korintus 15 nomor 28. Lalu kapan Yesus bukan manusia? Kapan? Nah, sekarang gini. Kapan, Oke, Bang? udah hafal Kapan, kamu, kawan ya. Dari apa Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti itu bukan Yesus. Gimana sih abangku ini? Sebentar dulu, Mbak. Sebentar dulu. Jangan Iya, semua silakan. Silakan. Waktunya aja semua. Makanya jangan milih argumentasi saya. Silakan. Ini bulan puasa, tenang aja, Bang. Iya, betul. Makanya harus edukasi yang sehat. Silakan. Gini loh. Kan itu Iya. Anda sudah baca. Saya katakan Anda lebih banyak menghafal ayat-ayat itu. Tetapi aku hanya sederhana saja. Ketika dia bangkit dari kubur, dia bukan lagi tubuh manusia seperti kita ini, brother. Tapi dia tetap anak manusia. Betul, anak manusia. Tetapi itu Yang datang kepada Paulus, Bang, bukan Sebentar, manusia. Bang. Sebentar lu, Bang. Kan dia kan, hai Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kan itu katanya toh, Bang. Itu Jangan manusia atau bilang bukan? apa Itu Itu kan manusia atau bukan, Bang? kata Yesus kepada Saulus waktu mau ke Damsik, gitu loh, Bro. Iya, itu yang berbicara itu manusia atau bukan? Kemanusiaan ilahi Yesus, gitu loh. Mulai ngaco kan. Makanya Anda langsung tertawa, jangan tertawa, Bro. Iyalah, Artinya itulah yang Yesus itu sangat jauh manusia. pandangannya. Sampai kapanpun Karena Yesus sampai tetap kapanpun, manusia. brother, kalau pola begitu yang Anda, jadi Anda mengambil semua ayat-ayat Alkitab, Anda membacanya, tetapi Anda mempelintir itu. Saya Hakim atau Anda? sebenarnya Yang menerima memelintir keberadaan saya atau Yesus Anda? sebagai juru selamat. Saya yakin atau itu. Anda yang memelintir? Di mana dalilnya setelah terangkat dari bumi dia bukan lagi manusia? Di mana dalilnya? Soal dalil itu kau yang apalah, nggak usah. Nah, berarti Anda berasumsi, Anda berasumsi. memelintir. Mana Kita dalil? Argumentasi Anda harus dibangun berdasarkan dalil. Mana dalil? Brother, logika sederhana sehat rohani bentuk dulu, brother. Jangan dibuat tertawa. Santai aja. Anda tidak akan pernah bisa membantah dalil, saudara. Loh, saya udah bilang ini. Aku udah bilang tadi malam kan. Saya dengar semua di Komal argumen. Iya. Hampir saya percaya apa yang kau Iya, narasikan. karena dalil, karena ada Tidak. dalil. Sedang Tidak. apa dasar saya? Anda Saya punya dasar apa untuk jauh melampaui batas pikiran? saya dasarnya apa untuk mempercayai Anda sementara Anda tidak punya dalil? Dasar saya untuk mempercayai Anda apa? Aduh. Ayo. Anda Sekarang mengatakan Yesus itu bukan Kalau lagi kita manusia. hanya ayat Dasar hafalan. dalilnya apa? Kalau kita hanya hafalan, oh iya. Oke, ini Ya, Anda kena dua-duanya, tidak menghafal dan tidak ada dalil. Oke Bang, ayo. Oke. Tidak. Aku turun Bang ya. Anda nggak ada- Tunggu nih, tanggung tadi. Oke, makasih Ya, silakan Bang, silakan. Kasihan sekali ya Bang Kristen tapi tidak berdalil. Gimana dong? Saya mengatakan kepada saudara, Yesus sampai kapanpun tetap manusia. Ibrani 13 nomor 8. Selama-lamanya Yesus itu manusia, tidak pernah berubah menjadi apapun. Selama-lamanya. Firman telah menjadi daging. Daging pernah gak berubah menjadi bubur atau menjadi malaikat atau menjadi setan atau menjadi Tuhan? Tak ada dalilnya. Dari pengajaran Yesus. Yesus datang sebagai manusia. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia. Roma 1 nomor 3, Yesus adalah berasal dari sperma Daud. Manusia. Naik ke langit menjadi manusia juga. Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga di samping Tuhan. Markus 14:62 sebagai manusia. Turun ke bumi lagi untuk menghakimi sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Lalu kapan dia menjadi bukan manusia? Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti itu adalah Yesus Kristus yang lain. 20 juta masih berlaku, silakan. Yang mampu membuktikan bahwa Yesus
yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria, 20 juta meluncur. Kalau ada yang sanggup untuk menjelaskan, membuktikan itu. Tadi teman kita ini mencoba untuk membuktikannya. Yang datang kepada Paulus manusia bukan? Bukan. Nah memang karena Yesus anak Maria ketika dia terangkat bukan lagi manusia. Mana dalil? Dalil mana? Mana dalil? Dalil mana? Mana dalil? Dalil mana? Tak ada. Berarti 20 juta belum bisa Anda miliki. Berarti dengan kata lain Kristen hari ini menyembah kepada bukan anak Maria. Gitu kawan. Ini bukan saya mau menghina atau merendahkan, enggak. Menggelitik Anda semua. Menggelitik Anda. Masa mau mati dalam keadaan seperti itu? Udah jelas-jelas berbantah dengan Yesus masih mau diimani. Harusnya berterima kasih, bukan mengatakan saya ini penghina, pendusta. Ayo teman-teman yang ingin kemudian diskusi baik silakan. Disapa Linda Nadia. Manjet, selamat siang. Manjet, selamat siang. Assalamualaikum. Monitor, Manjet, selamat siang. Assalamualaikum. Islam atau Kristen? Gigin, Assalamualaikum. Shalom Kak, saya Gigin dari Medan. Oke. Sebentar ya. Aku sayang. Ini apa ya? Aku sayang. Monitor. Aku sayang Kristen Islam. Aku sayang. Ada suaranya dong monitor. Oke, saya turunkan ya. Manjet, saya turunkan ya kalau nggak ada suara ya. Oke, silakan Bang Gigin sama gurunda kami Bang Juma. Selamat sore Bang Juma. Sore saudara. Jadi saya umat Kristen yang kurang begitu mengerti soal Alkitab ya. Saya datang kemari juga karena saya penasaran begitu dengan pernyataan dari Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan soal naiknya Yesus Kristus itu sebagai manusia ke surga, benar? Iya, dia naik ke langit sebagai manusia, tidak pernah berubah Bang. Oke, maaf ya Bang Juma, saya belum begitu mengerti soal agama yang saya anut, tapi saya mempercayai bahwasanya Allah Bapa itu yang di sorga adalah utusan dari Allah Bapa itu mengutus Yesus Kristus ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu yang saya percayai. Maaf ya Bang Juma, saya bukan mengajari, bukan juga menggurui. Jadi pertanyaan saya begini Bang Juma, bagaimana caranya Yesus itu sebagai manusia naik ke surga menurut agama yang Bang Juma percayai gitu? Sementara siapapun kita yang hidup di dunia ini belum tahu itu bagaimana surga. Saya masih penasaran ini. Menurut Alkitab saya, dia itu naik ke surga menjadi roh. Dia menjelma menjadi roh karena dia sudah mati di kayu salib, dikuburkan ke 3 hari kemudian baru dia naik ke surga. Dia itu naiknya seperti Dia naiknya itu jadi roh gitu, bukannya manusia gitu. Jadi menurut saya yang saya juga di sini komal dengan ada nih bapak gimana ya, satu pekerjaan saya tadi yang kirim link Bang Juma kepada saya. Coba Bang Gin masuk ke Bang Juma, mungkin nanti ada penjelasan di situ. Namanya Pak Kurnia, dia selalu yang sharing sama saya di pekerjaan gitu. Iya. Oke. Gimana Bang? Ya Bang Juma, saya bukan mau menggurui, saya mau tahu apa bisa sebagai manusia yang kayak seperti Bang Juma bilang bisa naik ke surga gitu. Mohon penjelasan Bang Juma. Terima kasih. Baik saudara, makasih. Jadi ketika berbicara mengenai hal yang di luar nalar kita, di luar kebiasaan kita sebagai makhluk manusia yang memiliki derajat tertinggi di antara seluruh ciptaan Tuhan, maka kita harus melibatkan kuasa Tuhan. Tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin.
karena tidak masuk akal. Tetapi Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Ketika Allah menghendaki kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, maka itulah yang terjadi. Tidak ada kemudian hal yang tidak bisa ketika Allah menghendaki itu terjadi. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah mengangkat Nabi Isa, diangkat ke langit Nabi Isa itu. Lalu kemudian Anda mengatakan bagaimana itu bisa terjadi? Allah yang menghendaki, bukan Nabi Isanya yang mau terangkat. Kalau Nabi Isa yang mau naik ke langit itu mustahil, karena Nabi Isa manusia. Tetapi karena pencipta langit dan bumi, sang pengutus menginginkan dia terangkat ke langit, maka itulah yang terjadi. Coba sedikit Anda melihat di dalam kitabnya Yahudi, di kitab Mazmur, data nomor 16-nya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini cerita ketika kemudian ada sosok hambanya yang ingin dibunuh kemudian lalu diangkat oleh Allah ke langit. Dan ini adalah Nabi Isa alaihissalam kalau dalam pandangan umat Islam. Kalau di Kristen ini adalah untuk Yesus. Iya, silakan. Maaf Bang Juma, saya terpecah konsentrasi saya mendengarkan penjelasan Bang Juma dengan tepuk tangan seperti itu Bang Juma, karena saya ini masih bodoh. Maaf ya Bang Juma, tolong supportnya ke pendengar, dihilangkan dulu suara-suara tepuk tangan itu, karena saya masih bodoh. Saya pengen belajar, bukan mendengarkan tepuk tangan. Terima kasih. Baik, jadi gini, Yesus ketika dicobai oleh iblis, iblisnya berkata kepada Yesus di dalam Lukas 4. Yesusnya kemudian ditanya, wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Tuhan, bait Allah, ke bawah, Baitullah. Sebab ada tertulis tentang engkau, ketika engkau benar-benar adalah anak Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Maksudnya, kalau engkau Yesus adalah betul-betul rasul utusan Tuhan, saya ingin bukti, silakan Anda jatuhkan diri Anda ke bawah. Sebab Tuhan sudah menjanjikan bahwa dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang anaknya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Dan ternyata ada tertulis, betul-betul itu tertulis. Silakan Anda lihat di Mazmur 91. Di situ tertulis bahwasanya sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu, mereka akan menatang engkau di tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti Mazmur 91 ini adalah nubuat untuk Yesus. Nah di situ Yesusnya diangkat ke langit, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya yang diterangkan oleh Al-Quran Nabi Isa diangkat ke langit itu betul adanya berdasarkan Bible dalam pemahaman Kristen. Barrafahullahu ilai wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa dan tidak dibunuh oleh mereka, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Nah, itu ada buktinya Bang. Di dalam Mazmur 91, di dalam Lukas 4, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Seperti itu. Silakan. Bang Juma, maaf ya. Apalagi yang mau dihilangkan? Iya, lanjut Bang. Bukan, saya bukan mau menghilangkan gitu. Saya hanya mendengarkan penjelasan dari Bang Juma. Begini Bang Juma, jadi dia kalau naik ke surga itu, dia itu kita Bang Juma apa tahu bagaimana bentuk naiknya dia ke surga, sementara kita dulu kan kita belum lahir ini zaman itu kan gitu.
Bang Juma dengan ilmu Al-Qur'annya bisa menjelaskan bagaimana naiknya Isa Al-Masih ke surga? Dia seperti apa gitu? Terima kasih. Ya, jadi kalau di Islam itu Bang, di Islam itu kan Al-Qur'annya bukan seperti cerita film. Allah hanya membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Allah mengatakan tidak. Dia tidak dibunuh, melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Nah, terkait dengan cerita-cerita bahwa dia diangkat ke langit, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwa naiknya ke langit itu seperti apa dan seterusnya, itu tidak ada diceritakan dalam Al-Quran. Yang pasti Al-Quran datang membantah tuduhan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh. Itu Bang. Harusnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu dipertanyakan kemudian kepada pihak Kristen. Kenapa? Bertaburan dalil di dalam Bible yang menceritakan Yesus terangkat ke langit, langit terbelah, lalu kemudian dia terangkat ke langit, lalu orang-orang banyak melihat Yesus duduk di samping kanan Tuhan Bapa. Nah, Kristen lah yang perlu menjawab itu. Bagaimana seorang Kristen bisa melihat langit terbelah, lalu kemudian dia melihat Tuhan duduk berdampingan di atas? Sedangkan bukankah langit ini tidak bisa kemudian dilihat apa yang di atas sejauh kilometer? Sedangkan di Bible mereka melihat langit terbelah dan mereka melihat Yesus duduk di samping kanan Bapa. Gimana ceritanya itu Bang? Kok bisa orang kan katanya Tuhan tidak bisa dilihat, tapi kok mereka melihat Yesus duduk di samping kanan? Kalau Yesus duduk di samping kanan berarti Bapa, Tuhan Bapa di sebelah kiri. Kok orang Kristen bisa melihat itu? Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul 1:9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit ke surga akan datang dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu Yesus diberitakan duduk di samping kanan Bapa. Bagaimana itu bisa dijelaskan itu Bang? Kok ada Tuhan bisa duduk berdampingan, kemudian kok Bapa bisa dilihat di sebelah kiri? Kalau di dekat Islam kan cuman mematahkan tuduhan bahwa Nabi Isa itu dibunuh. Enggak, kamu tidak membunuh nabiku, melainkan aku mengangkatnya ke langit. Gitu Bang, kalau di Islam tidak dijelaskan caranya naik begini. Nah, kalau di Kristen malah dilihat si Bapa ini duduk di sebelah kiri, Yesus di sebelah kanan. Bukankah Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha besar? Bagaimana ceritanya? Terlihat ternganga ini langit, kemudian Bapaknya terlihat duduk di kiri, Yesusnya di kanan. Gimana ya? Saya pening juga sih kalau bahas itu. Silakan Bang. Bang Juma, saya belum pernah itu mendengarkan Bapa di kiri, Yesus di kanan, belum pernah itu. Di agama saya bukan seperti itu doanya Bang Juma. Yang saya dengar gitu di doa yang saya percaya kayak gitu kan, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, itu menurut kami seperti yang di Al-Quran mungkin mengertikan. Jadi bahasa manusia menuju Tuhan menurut saya itu diartikan bagaimana dengan yang baiknya, begitu mungkin menurut saya Bang Juma. Saya ini masih rendah ilmunya Bang Juma, bukan saya itu maksudnya tidak mempercayai Tuhan gitu kan. Tapi yang saya juga sering masuk itu ke roomnya Kak siapa? Mikana. Belakangan ini saya mendengarkan juga Mikana, tapi saya tidak ya maaf ya. Saya pun sebagai umat Kristen tidak cocok dengan pernyataan Kak Mikana itu yang menyatakan bahwasanya Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Menurut saya dari SD saya itu belajar agama yang diterangkan di situ bahwasanya Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Nah, di situ Tuhan Yesus itu disebut dengan Tuhan karena pengikutnya itu percaya dengan Tuhan, percaya dengan Yesus, makanya manusia menafsirkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan seperti segambar dengan Allah Bapa yang di sorga, karena satu pun manusia belum pernah menjumpai Bapa yang di sorga. Bahkan Yesus sekalipun belum pernah menjumpai pada saat itu Bapa di sorga.
menurut agama yang saya percayai ya Bang Juma. Saya kan dari SD juga saya pelajari agama gitu kan Bang Juma. Jadi yang menurut saya percaya ini, dia itu Yesus itu diyakini sama umat-umatnya bahwasanya dia itu adalah Tuhan. Dialah juru selamat yang dibicara-bicarakan orang banyak. Makanya umat-umat Kristen itu mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan gitu. Sementara Bapa di sorga, kita belum ada satupun, bahkan Yesus sendiri pun belum jumpa pada saat itu dengan Bapa di sorga, belum jumpa. Setelah dia itu naik baru dia baru mengetahui Yesus itu, Bapa itu seperti apa di surga sana. Menurut saya seperti itu Bang Juma. Jadi di sini yang saya tidak percayai gitu. Menurut cerita dari Bang Juma ini belum saya percaya, belum saya yakini bahwasanya naik ke surga itu sebagai manusia, sementara surga itu dimanapun kita tidak tahu Bang Juma. Naiknya seperti apapun saya tidak tahu Bang Juma. Itu yang saya dari tadi dengarkan. Gimana naiknya ya? Gitu yang menurut saya Bang Juma. Jadi mohon maaf Bang Juma, saya bukan ada ilmunya, saya masih mau belajar gitu Bang. Mohon kasih penjelasannya yang lebih bisa dimengerti dengan akal sehat saya. Tapi gitu, Bang. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu terangkat? Saya maaf ya, saya percaya dengan pernyataan yang di Kristen. Karena begini Bang Juma, setiap yang mati akan naik pada akhirnya ke surga. Menurut Tapi saya, Yesus katanya nggak naik, Bang. Nggak mati katanya Bang. Hah? Yesus nggak mati. Dia itu menjelma sebagai roh. Menjelma sebagai roh dari ini yang Bang bahaya Juma. ini. Saya maaf ya Bang, saya masih belum ada ilmunya. Saya menafsirkan menurut dari yang saya percayai. Saya mohon maaf, ini typing yang di bawah-bawah ini saya nggak bacain karena menghilangkan konsentrasi saya. Jangan peduli Bang Budi. Langsung fokus sama Bang Juma. Oke, jadi maksud saya seperti ini Bang Juma. Menurut pemikiran saya Bang Juma, yang diartikan dari saya mengenal agama Kristen, karena dulu saya lahir ke dunia ini saya Islam. Setelah bapak sedikit saya cerita ya, bapak saya dengan mama saya itu menikah dengan Islam, sementara mama saya itu agamanya Kristen dulu. Setelah nikah mereka itu punya agama Islam, lahirlah kami. Mungkin di beberapa waktu mereka cerai, pisah. Mama ke agamanya juga, saya pun ikut sama mama, bapak saya ikut dengan agamanya, mungkin seperti itu dulu. Makanya saya tetap di Kristen gitu Bang Juma. Jadi begini maksud saya, bukan karena saya mempercayai agama Islam, bukan juga saya mempercayai agama Kristen. Saat ini saya ini masih mencari alasan bagaimana ceritanya kok bisa sampai segini ruwetnya gitu. Saya pun tidak tahu mengapa tiba-tiba saya masuk ke ilmu Alkitab maupun Al-Quran seperti ini Bang Juma. Sampai istri saya pun membilangkan, kenapa kok belakangan ini mau dengarkan kayak gitu, nanti kamu nggak percaya sama agama, dibilang. Nggak apa-apa, saya boleh nggak saya gitu. tahu Yesus bagi Anda itu siapa? Yesus itu bagi saya itu juru selamat Bang. Bagi saya ya, bagi menurut agama saya itu juru selamat. Dialah yang menyelamatkan umat manusia yang telah jauh di dalam dosa gitu. Jadi dia menyelamatkan umat ini supaya umat Kristen ini tidak salah gitu. Sebentar ya Mak. Menurut saya seperti itu Bang Juma, mohon penjelasannya Bang. Ini juru selamat ini maksudnya dalam tataran apa? Kalau orang tua kita itu kan juru selamat kita juga. Maksudnya juru selamat bagi Anda Yesus ini, juru selamat itu maksudnya pencipta langit dan bumi kah? Atau apa? Atau dia hanya manusia utusan Tuhan? Gini Bang Juma, yang saya tahu Allah Bapa yang ada di sorga sana, yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, dia itu mengutus anaknya yang tunggal lahir menjadi manusia melalui perawan Maria. Kenapa Maria dibilang perawan sementara dia itu sudah mempunyai suami? Karena perawan Maria ini dinyatakan tidak bisa mempunyai keturunan sampai dia itu sudah tua, tidak mungkin lagi, dia sudah monopos dalam ceritanya itu. Jadi dengan karunia Tuhan, dia itu menghendaki bahwasanya Yesus itu akan lahir dari seorang
perempuan yang bernamakan Maria dengan umurnya segitu yang tidak mungkin lagi dia mempunyai keturunan, tapi dia itu dengan kuasa Allah Bapa tadi itu dia memberikan apa? Dia memberikan apa namanya ya? Memberikan ya gimana bilangkan menjelaskannya? Intinya Yesus ini cuma maaf. ciptaan atau pencipta? Yesus ini. Dia ini gimana bang? Ciptaan atau pencipta Yesus ini? Ciptaan manusia gitu. Iya, Yesus ini ciptaan Tuhan atau dia adalah pencipta itu sendiri? Oh, saya tidak mengerti pengertian maksud Bang Juma ini. Yang Tuhan jelas, itu kan cuma satu. Tuhan Iya. itu satu atau ada banyak Tuhan menurut saudara saya ini? Oh, menurut saya Bang Juma, Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu yang kita percayai. Kalau Ya, Bang yang Juma mana yang satu itu? percayai- Yesus atau Bapa? Bagaimana Bang? Bapa. Yang satu itu Yesus atau Bapa? Menurut saya Tuhan itu Bapa di sorga. Berarti bukan Yesus ya? Yesus itu kita mempercayai dia, bahwa melalui dialah kita sampai ke sorga. Berdoa kita itu Kita maksud Anda kita itu Maaf, Bang kita Juma. yang Maaf Bang Juma, jangan kunci omongan saya karena saya belum mengerti arti ucapan Bang Juma ini. Saya pun maaf, saya ini ibaratnya domba yang tidak mempunyai domba yang itu tidak cuma Bani mempunyai- Israel bang. Kita Benar. bukan domba. Kalau ada Benar. orang di luar Saya, Bang Israel Juma. ngaku domba itu serigala nyamar. Oke Bang Juma, saya yang merasa saya seperti domba yang tidak punya gembala. Maaf Bang Juma, saya ini Saudara. merasa diri saya saat ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala, yang tidak mempunyai tuan. Oke. Baik. Yesus itu gembala untuk siapa? Gembala Menurut untuk Yesus. umat-umatnya. Ya, siapa umatnya bang? Umatnya itu adalah orang yang percaya akan Tuhan Allah Bapa di sorga. Bahwasanya Semuanya orang. bagi yang percaya dengan Allah Bapa di sorga. Ingat gak cerita ketika ada seorang ibu yang percaya kepada Yesus tapi dia cuma dianggap sebagai anjing? Oh, saya belum sampai situ bang. Nah, itu ceritanya di Matius 15 tuh. Ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus, percaya sepercayanya kepada Yesus, apa kata Yesus? Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan non-Yahudi tersebut? Betul, Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengiyakan bahwa di luar Yahudi yang Matius ngaku-ngaku berapa tadi, percaya. Matius 15 nomor 22, 23, 24, 25. Matius 15 ayat 24, 22, 23, 24, 25. Ya. Di situ ada seorang perempuan yang datang kemudian kepada beliau. Ketika dia menyingkir di Tiros, di Sidon, ada perempuan Kanaan datang kemudian dia katakan gini, kasihanilah aku wahai Tuan anak Daud, karena anakku perempuan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab wanita tersebut. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sehingga Yesus ketika diperintah oleh muridnya, Yesus suruh dia pergi perempuan ini. Jawab Yesus kemudian kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu adalah orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan mohon maaf, saudara Gigi Bani Israel enggak? Apa Bani Israel? Hah? Dari suku mana bang ini? Saya suku Karo. Bang, ya. Sorry. Hus, jangan tertawa. Hus. Saya suku Israel itu hanya 12 suku bang. Tidak ada suku Karo dari anak Yakub. Sedangkan Yesus diutus hanya kepada kedua-belas suku tersebut.
Bang Juma, gini loh, Bang Juma nanya seperti itu. Saya pikir secara manusiawi saat ini saya mempunyai suku apa, makanya saya bilang saya suku Karo gitu, Bang. Saya ini orang bodoh, Bang Juma, bukan orang pintar. Jangan mengatakan bodoh. Selama Anda ingin belajar, itu adalah orang pintar. Jangan menertawai kebodohan saya. Sorry, saya minta maaf. Jadi gini kawan, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Saya bertanya, apakah Anda umat Israel? Anda mengatakan iya. Hah? Saya umat Israel. Yang disebut umat Israel itu Bani Yakub, keturunan Yakub. Israel itu anak Yakub, anak Nabi Yakub. Anda orang Karo. Bagaimana ceritanya itu, Bang? Nyambungnya di mana itu, Bang? Gini Mas, ini Bang, menurut saya karena saya mengakui saya Israel gitu kan, karena saya Kristen gitu, Bang. Oh, nggak bisa, Kristen dengan Israel itu berbeda. Bukan satu itu. Bani Israel itu, Bani itu artinya apa? Itu bahasa Ibrani. Bani dari kata Ben. Ben itu artinya anak jasmani. Anda bukan anak jasmani, bukan anak biologisnya Yakub. Berarti Anda nyamar. Gitu, saudara. Nah, Yesusnya mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Silakan. Sejauh ini saya masih belum paham ya, Bang. Bang cuma menjelaskan seperti itu, saya masih belum paham. Tapi saya masih mau belajar, saya mencari tahu lagi gitu, Bang. Anda tahu nggak, saudara? Bahwa Yesus mengusir orang-orang yang di luar Israel nanti di akhir zaman. Saya belum pernah dengar, Bang. Tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Aku Yesus pada saat itu akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan tepuk tangan. Diam. Diam. Oke. Jadi Yesusnya mengusir, Bang. Orang-orang di luar Yahudi diusir sama Yesus, termasuk Anda. Itu dalil di dalam kitab Anda tuh, di Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat pakai nama Yesus Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Kristen diusir oleh Yesus, Bang. Perih itu, perih itu, Bang. Tapi mau kayak mana lagi? Harus ada pengikut Yesus sang penyesat, karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Masya Allah, Bunda Mila ndak kapok-kapok juga ternyata. Jadi gitu. Makasih, Bun. Barakallahu fik. Menurut Abang, ya gimana? Jadi menurut Abang Yesus Kristus itu menyesatkan bagi umatnya. Yesus Kristus yang datang kepada Kristen itu bukan anak Maria, Bang. Bukan utusan Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Itu Yesus yang berbeda. Itu Yesus palsu itu, yang kalian sembah itu yang Bang, palsu itu. Bang, ya. Gini Bang, ya. Ada nggak dalilnya menurut Abang di Al-Quran itu bahwasanya Yesus itu ada yang palsu? Yes, Al-Quran surah An-Nisa yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan oleh Nabi, oleh Tuhan, oleh Allah terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka yang disalibkan, yang dikuburkan, yang digantung, yang keluar dari kubur itu bukan Nabi Isa, tetapi sosok lain. Nah, Yesus yang asli juga mengatakan kepada Bani Israel, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Maksud Yesus, setelah aku akan muncul Yesus Kristus yang palsu, tugasnya menyesatkan dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan tepuk tangan, sabar. Nah sekarang siapa di dunia ini yang mengaku pengikut Kristus? Kristen.
Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus, Kristus palsu yang datang setelahnya, yang menyesatkan manusia dan banyak menyesatkan banyak orang dan akan menyesatkan banyak orang. Di mana tertulis Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan kami, ya wajar, memang pantas. Karena memang ada penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Kalau hari ini kalian mengatakan kalian benar, kalian tidak salah, ya memang namanya juga orang yang sudah tersesat. Orang kalau tersesat di jalan Bang, selalu merasa dirinya benar. Kalau dia sudah sadar bahwa jalan saya ini tidak benar, maka dia akan keluar untuk mencari jalan yang lain. Selama dia mengatakan, oh ini jalannya kok udah benar, kok ini nggak ada kok yang salah, ini pohon ini sudah benar, tanda-tanda jalan ini lorongnya, ini sudah jalan ini, ada sungai ini sudah benar, ini jalannya. Itu orang tersesat itu, yang sombong. Sudah jelas-jelas dia sudah tahu ini adalah bukan jalan, tapi dia masih sombong, angkuh. Itu tanda-tanda orang yang mati dalam kesesatan. Yesus berkata kepada Bani Israel, waspada, ketika ditanya oleh Bani Israel di dalam Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, kata Yesus, 1, seperti kilat yang bersinar menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti kedatangan Yesus nanti itu seibarat matahari yang bersinar dari timur sampai ke barat. 2, matahari menjadi gelap. 3, bulan tidak bercahaya. 4, bintang-bintang di langit akan jatuh. 5, kuasa-kuasa langit berguncang. 6, Aku Yesus akan terlihat nampak di langit dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu 6 tanda kedatangan Yesus menurut Yesus. Sedangkan Yesus palsu ketika datang kepada Paulus, ketika datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, ketika datang kemudian kepada Kristen-Kristen yang mengaku aku tadi malam bertemu Yesus, aku mimpi bertemu Yesus, itu tidak disertai oleh tanda-tanda. Matahari tidak bercahaya, menjadi gelap, bulan kemudian tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, Yesus terlihat oleh seluruh manusia di langit. Tanda-tanda itu tidak ada. Berarti kata Yesus, jika apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Sorry kawan, sorry saya sudah latah ini. Jadi begitu saudara. Yesus yang mengatakan itu, makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Karena orang Yahudi adalah keturunan dari ke-11 murid Yesus yang menerima nasihat. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus ya. Sebab kedatanganku nanti itu ditandai dengan tanda-tanda ini. 1, seperti sinar bercahaya dari timur sampai ke barat. 2, matahari menjadi gelap. 3, bulan tidak bercahaya. 4, bintang-bintang jatuh dari langit. 5, kuasa-kuasa langit akan berguncang. 6, aku akan datang terlihat di langit dan dilihat oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tetapi Yesus palsu sang penyesat. Jangan tepuk tangan. Silakan, begitu kawan. Saya sesuai dengan data ya, saya tidak asumsi. Silakan Anda lihat di Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26, 27, nomor 30. Silakan Anda baca lengkap di situ. Tanda kedatangan Yesus adalah sesuai dengan Al-Qur'an. Al-Quran mengatakan tanda kedatangan Yesus, Nabi Isa alaihissalam, jelas. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarun biha wattabi'un hada siratum mustaqim. Dan sungguh Isa ketika datang benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Itu betul. Sesuai dengan pengakuan Yesus. Tanda-tanda kedatanganku adalah tanda adanya kiamat. Matius 24 nomor 27 nomor 30. Al-Quran tidak salah. Nah, sedangkan yang datang mengajarkan Kristen, menjadikan orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda, orang Barat menjadi Kristen, tanda-tanda itu tidak ada di situ. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia.
Tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia? Nah, sedangkan kawan, ketika Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus, itu sama dengan dia mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia kepada Paulus. Sedangkan di dalam kitab 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Jadi Paulus ditanya nih, Paulus sini, kamu duduk. Suma duduk situ, sampingnya Paulus. Nah, kalian berdua mau kutanya. Paulus, ya paman, kamu pernah tahu tentang Yesus? Tahu. Dia pernah datang kepadamu? Pernah. Datangnya Yesus kepadamu itu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Itu kata Paulus. Oke. Sekarang Bang Suma ditanya, Bang Suma, iya paman, kamu pernah dengar Yesus? Pernah dengar. Yesus pernah datang nggak kepadamu? Enggak. Yakin Yesus tidak pernah datang kepadamu? Enggak. Kalau Yesus datang kepadaku, kiamat sudah terjadi paman. Karena Yesus mengatakan ketika aku datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Apa itu? Bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Apalagi matahari tidak lagi bercahaya tapi gelap, bulan tidak lagi bercahaya. Kiamat. Enggak, saya enggak ada Yesus datang kepada saya. Walaupun yang Bang Cuma maksud kalau dia datang melalui mimpi itu termasuk akhir zaman. Iya, kan Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku. Kalau aku yang datang, tandanya adalah bla 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 bla. Jadi kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab akan muncul Kristus palsu, nabi palsu untuk melakukan banyak mujizat dan menyesatkan banyak orang dan bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Coba Anda buka Matius 24 nomor 23 dan 24. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Yesus Kristus yang palsu itu? Ya Kristen. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sekarang permasalahannya adalah, adakah tanda-tanda itu sudah terjadi? Tidak ada. Berarti Yesus yang datang kepada Kristen atau yang datang kepada para murtadin itu seluruhnya berdasarkan Yesus asli, semuanya adalah Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus dong, bukan kata Bang Suma. Dalilnya mana? Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Lalu kapan Yesus itu datang? Baca Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Tanda-tanda kedatanganku adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah tanda-tanda itu ada pada Paulus? Nehi, tidak ada. Ndek nara. Artinya yang datang kepada Paulus itulah penyesat. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, tergenapi tidak di agama Anda? Tergenapi. Matius berapa? Yesus berkata, Matius 24 nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Apakah tanda-tanda itu sudah ada menurut Yesus? Kan ditanya tuh sama orang-orang muridnya, guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Wah, Yesus jelaskan, tanda kedatanganku adalah matahari tidak lagi bersinar, matahari menjadi gelap, bulan tak bersinar. Itu tanda kedatangan Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Loh, banyak kok yang mengaku kedatangan Yesus. Ada yang murtad nih. Pada saat aku umroh ya, aku melihat ada Yesus duduk di atas Ka'bah. Pada saat aku tahajud ya, ada seberkas cahaya datang kepadaku dengan memakai surban, rambutnya gondrong, wajahnya bercahaya dan berkata, akulah adalah Yesus. Pada saat aku lagi sujud berdoa kepada Allah, tiba-tiba aku mendengarkan suara dan aku berpaling. Aku lihat ada cahaya dan di situ tertulis Kristus. Makanya aku murtad. Nonsen itu semua. Yesus berkata, waspada ketika ada sosok yang datang kepadamu mengaku Yesus Kristus. Itu bukan aku. Jangan kau percaya.
Jangan dari Al-Quran, dari Bible aja itu udah patah itu. Kalau di Al-Quran Nabi Isa sudah terangkat, tak ada lagi Nabi Isa nggak ada. Nabi Isa datang nanti ketika mau kiamat. Jadi Yesus nanti datang ketika mau kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang di pastor, yang datang di gereja, itu bukan Yesus anak Maria. Itu penyesat. Mana orang yang disesatkan yang banyak itu kata Yesus anak Maria? Nah, siapa pengikut Kristen? Pengikut Kristus di sini? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristen, oleh Kristus palsu adalah pengikut Kristus. Siapa mereka itu? Ya mohon maaf, Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang sesat, orang banyak yang sesat pengikut Kristus? Ada nggak selain Kristen pengikut Kristus? Nggak ada, cuman Kristen aja. Makanya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, ada sosok yang keluar dari goa kuburan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Siapa yang menginginkan kemudian disembah, diibadahi selain daripada Tuhan? Siapa yang selalu ingin menyamai Tuhan? Bukankah itu iblis? Dan dia berkata di data Matius 28 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Bukankah iblis ketika mencoba Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6, Yesus, ya iblis, sembahlah aku sus. Kalau kau menyembahku sus, aku memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi, sebab akulah penguasa dunia ini, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Itu kata iblis. Tapi dia tidak berhasil mencobai Yesus anak Maria, nggak berhasil. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada kala manakah, pada saat manakah kemudian waktu tepat itu? Pada saat Yesus Isa alaihissalam sudah tak ada di bumi, maka leluasa sang Yesus palsu, leluasa sang iblis mengaku Yesus. Karena sudah tak ada nabi-nabi. Tidak ada nabi di saat itu. Tidak ada rasul lagi saat itu. Tidak ada nabi. Yesus adalah nabi terakhir untuk Bani Israel. Ketika dia diangkat ke langit, tak ada nabi pegangan sebagai pegangan akidah umat manusia. Maka iblis kemudian leluasa. Mau ngaku Musa juga boleh, mengaku sebagai Elia juga boleh, mengaku Yesus Kristus juga boleh. Iblis mau menyamar seperti apapun boleh. Apesnya yang percaya bahwa itu adalah Yesus Kristus orang Roma, Yunani. Maka didirikanlah kemudian kekaisaran Romawi. Agama pertama kerajaan mereka yang resmi adalah Katolik. Katolik ini nanti pecah karena diprotes sama orang-orang yang ada dalam Katolik itu sendiri, yang memprotesnya kemudian membentuk sekte baru bernama Protestan. Dari sana pecah lagi nanti. Wah, ini nggak benar ya, pecah lagi menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi ini, banyak sekali. Yang mana pada intinya semua adalah pengikut Yesus yang dilandaskan kepada perintah pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka terpecah-pecahlah anak keturunan Adam. Ada yang menyembah Yesus Kristus, ada yang menyembah kepada Tuhannya Yesus Kristus. Kamu dibilang jangan tepuk tangan dulu, nanti aja. Pas sudah mati labnya baru tangan. Ya lanjut bang, silakan. Tanda apa yang apa tanda kedatanganmu wahai Yesus? Nah itu kuncinya, itu di situ. Itu kuncinya bang. Kalau pakai Al-Quran kasihan nanti. Bible aja pakai. Toh Bible bang, itu bang, adalah. Terus gini bang. Terus gini. Silakan. Jadi kita umat manusia ini kan yang bernapas di dunia ini kan manusia itu kan. Iya. Jadi kita ini kan keturunan Adam dan Hawa, ciptaan dari Allah Bapa di surga kan gitu. Benar. Jadi maaf nih, aku bukan mau menyinggung soal suku ataupun ras lain maupun agama lain gitu. Silakan Kenapa, bang? Kenapa bang? Kristen dengan Islam ini selalu mendebatkan kebenaran menurut agamanya masing-masing, sementara di agama Buddha, agama yang lain kita itu nggak pernah tahu gitu. Sementara kita ini sibuk ini menyibukkan dengan penafsiran di Alkitab seperti ini, di Al-Quran seperti ini. Kenapa kita itu tidak belajar dengan agama yang lain seperti apa gitu? Yang saya
yang saya penasaran kan, kenapa agama lain nggak diusik gitu? Kenapa agama lain itu nggak dibahas gitu? Kenapa Islam dengan Kristen terus gitu? Oke, baik. Sebelum saya jawab, bantu saya saudara untuk meluruskan. Menurut saudara, orang yang suka palsu-palsuan itu bagus atau tidak bagus? Suka berpalsu ria, bagus atau tidak bagus, Bang? Menurut saudara, misalnya nih, Anda melihat ada mobil mewah, kemudian karena Anda ingin menyaingi, Anda membuat mobil palsu yang mirip dengan mobil mewah tersebut. Ada orang banyak duit, ya, karena Anda ingin menyaingi, ingin punya duit banyak, Anda membuat uang palsu. Ada orang yang kemudian memiliki emas, cincin emas yang cantik, lalu kemudian Anda ingin menyaingi, Anda membuat juga emas tapi palsu. Bagus gak menurut saudara orang yang suka berpalsu-palsu ini? Menurut saudara, sebelum saya jawab yang tadi, silakan. Pandangan pribadi saudara saja. Begini, silakan. Bang. Menurut saya yang palsu-palsu ini, contohnya macam emas palsu, contohnya macam mobil palsu gitu kan. Mobil saya belum pernah melihat yang palsu. Tapi kalau emas banyak juga artinya, walaupun dia itu palsu tapi masih memiliki arti bagi orang yang tidak memiliki, tapi dia itu ibaratnya bagi kami lah, macam yang mempunyai adat di Medan ini. Di saat kami tidak punya harta benda, emas palsu itu berguna buat kami untuk mempercantik diri di acara adat tersebut gitu, biar supaya tidak kosong kali gitu, biar ada aja dilihat orang, oh iya masih ada simpanannya seperti itu. Bagus nah itu, Bang, kalau nipu orang kayak gitu. Sebenarnya bukan nipu, Bang. Sebenarnya bukan nipu. Tadi katanya supaya orang lihat bahwa kita punya emas, kan kita nipu itu loh. Itu bukan nipu menurut kami, Bang. Karena gini, Bang. Kalau bagi orang Karo, Bang. Bagi orang Karo, kami adat suku Karo gitu. Kami ada di adat kami itu emas, ada artinya emas. Emas itu pernik mempercantik diri. Mempercantik diri, dan itu bukan emas. Itu hanya sebuah simbol mempercantik, membentuk menjadi sebuah adat istiadat dia. Contohnya kalau abang pernah lihat adat Karo pernikahan itu, dia itu ada di dada perempuannya itu macam kalung yang besar kali gitu. Terus di kepalanya itu pun ada. Itu bukan emas ternyata. Itu bukan emas, Bang. Itu hanya mempercantik diri, dan aslinya itu memang mungkin dulu itu emas, tapi setelah modern gini kan nggak mungkin, Bang, emas sebesar itu dibawa-bawa. Kita pun kan gitu. Jadi kenapa nggak warna terong aja, Bang? Warna ungu. Kenapa harus menyamai emas supaya dianggap emas sama orang lain? Gini, Bang, adat istiadat orang kita, Bang, adat istiadat orang Karo itu ada, memang dia itu bahasanya emas, ada, Bang. Emas, dia itu menyerupai yang bentuk emas itu ada. Itu wajib kita pakai di saat kita itu melakukan pernikahan. Seperti itulah adat kami. Supaya dianggap banyak uang, banyak emas. Bukan, Bang. Karena gini, bagi kami, Bang, adat istiadat Karo itu kan, waktu melaksanakan pernikahan itu, dia itu adalah raja dan ratu satu hari. Jadi kami itu seperti raja dan ratu. Walaupun kami itu berbohong bahwasanya emas-emas yang kami pakai itu adalah palsu. Tapi berarti bohong itu boleh ya? Demi kebaikan menurut saya boleh. Menurut saya yang bodoh ini, Bang. Ya. Oke, saya sudah paham. Baik, saya akan jawab. Jadi ketika Anda bertanya, kenapa Islam dan Kristen ini senantiasa kemudian selalu berdiskusi, berdebat, dan saling mengungguli satu sama yang lain? Yang pertama, agama Kristen itu adalah agama yang diajarkan supaya orang lain menjadi Kristen. Yang tadi yang saya katakan, Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu dulu. Jadi ada misi agung, ya, supaya kemudian orang di luar Kristen bisa menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh bangsa, itu perintah. Anda harus menjadikan saya menjadi Kristen. Itu perintah. Matius 28 nomor 19. Markus 16 nomor 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi kalian diperintahkan untuk menginjili kami.
Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu di dalam agama saudara. Jadi agama Anda tidak seperti agama Yahudi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Yahudi, itu nggak ada. Nggak ada tuh. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Musa, itu nggak ada. Atau di Hindu. Hindu tidak ada kemudian ajaran jadikanlah seluruh bangsa menjadi Hindu. Atau Buddha, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Buddha, itu nggak ada. Hanya di Kristen yang punya misi kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Itu satu. Islam datang bukan kayak begitu. Islam mengatakan beritakan. Berita kebenaran. Beritakan saja. Sampaikan. Sampaikan saja. Yang mau percaya silakan. Yang tidak percaya silakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Itu dalam Islam tuh. Jadi Islam mengajarkan untuk diberitakan kepada orang lain, tetapi tidak dipaksakan untuk menjadi Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sedangkan di Kristen, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Anda harus menjadikan saya. Kalau tidak, Anda berdosa, Anda bersalah. Anda melanggar perintah Bible, perintah amanat agung. Nah, sehingga ketika ada perintah menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut, maka apapun Anda lakukan seperti tadi, mas-mas. Orang Kristen menyebut Tuhan mereka menjadi Allah, membacanya Allah. Paulus Anda sebut Rasul. Di dalam kitab saudara hanya Bible Anda sebut Alkitab. Kalian suka berpalsu-palsu ria demi apa? Demi untuk menjadikan orang lain menjadi pengikut Kristen. Bang Juma. Coba. Iya. Kami nggak membilangkan Yesus itu Allah, Bang. Yesus itu hanya dia itu Tuhan, Bang. Allah Iya. itu dia Bapa di sorga gitu. Iya. Nah, Maaf itu ya, dia. Bang Juma. Di mana original teksnya? Di mana di Bible Anda yang bahasa Yunani itu ada sebutan Allah? Bang Juma. Itu tidak ada. Bang Juma, iya benar. Abang menanyakan sama orang yang seperti saya ini nggak bisa jawab, Bang. Yang saya bilang itu supaya Anda tahu. Benar. Saya bahwa agama Anda itu suka berpalsu-palsu ria berdasarkan dengan apa yang Anda katakan tadi tentang mas-mas. Siap. Berbohong boleh demi kebaikan. Bagi saya, bukan bagi orang lain. Itu Bible. Coba Anda lihat kenapa disebut Bible Anda dengan sebutan Alkitab. Apa dasarnya? Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab adalah nama lain dari kitab sucinya umat Islam. Kenapa pula Kristen ikut-ikutan menyebut Bible dengan sebutan Alkitab? Apa tujuannya? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu suka nipu-nipu. Penyesat itu suka kamuflase. Begini Bang, semalam saya mendengarkan komalnya Kak Mikana sampai jam 2:30 pagi. Jadi dalam pikiran saya ini masih dekat ini. Dia bilang semalam agama Islam itu adalah agama terakhir. Iya, karena Yesus mengatakan Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? Yang menjelaskan semalam Bang siapa ya semalam? Yesus mengatakan apa tentang agama Islam? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat untuk masuk surga, agamanya harus lebih sempurna, lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti apa tuh? Islam. Yesus berkata masih banyak hal ya. Ya silakan. Bang Juma maaf ya Bang. Silakan. Saya mendengarkan menurut cerita dari Kak Mikana semalam. Menurut penjelasan dari umat muslim semalam yang masuk ke dalam roomnya Kak Mikana. Dia bilang semalam itu bahwasanya Al-Quran itu adalah agama terakhir setelah dari Kristen, agama tertua. Dia bilang semalam. Mencari kebenarannya pun saya masih mencari nih Bang. Jadi menurut yang cerita semalam itu, kalau memang dia itu agama terakhir, mengapa abang bilang sekarang bahwasanya Al-Quran itu
adalah tafsiran dari apa tadi Bang? Alkitab itu adalah persamaan dari Al-Qur'an, begitu ya Bang? Yang tadi Abang Bukan. bilang tadi apa? Begini saudara, kitab Anda itu kan aslinya bahasa Yunani. Iya benar. Terus kenapa menjadi Alkitab? Kenapa menjadi namanya nama kitabnya umat Islam? Jadi Oke. Alkitab. Ini mungkin bisa saya jawab Bang Juma. Kalau dia karena gini, bahasa Yunani itu kan tidak bisa kita mengerti itu Bang. Artinya apa gitu kan? Kecuali ada artinya di bawahnya, seperti Al-Qur'an pun kan ada itu bahasa Arab yang aslinya kan ada kan Bang. Tapi di bawahnya kan ada itu bahasa Indonesianya. Kan gitu. Menurut saya, bagi saya ini, menurut pemikiran saya yang tidak berilmu ini, mungkin dia ini diterjemahkan menjadi Alkitab karena dia ini sudah diartikan dengan bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu Bang. Alkitab itu mana ada bahasa Indonesia Bang? Alkitab itu bahasa Arab. Oke. Sekarang bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab aslinya. Iya. Oke. Terus Bang, terus. Bahasa Indonesianya buku. Bukan Bang, ini arti menurut saya ini Bang, yang tadi Abang jelaskan ini, pemikiran saya ini bahwasanya isi Alkitab itu adalah bahasa Yunani. Seperti itu tadi Bang. Bahasa Arab Alkitab itu. Jadi gini saudara, kitab Anda itu kan bahasa Yunani. Ya, Ketika benar. masuk ke Indonesia, terjemahkanlah secara jujur dalam bahasa Indonesia. Iya. Alkitab. Lah Alkitab itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tetapi lembaga Bible menyamanyamakan dengan penduduk mayoritas punya kitab, yaitu Al-Quran, Alkitab. Supaya apa tujuannya? Supaya banyak umat Islam menjadi pengikut Yesus Kristus. Makanya kitabnya yang bahasa Yunani, Biblos atau Biblika, dirubahnya menjadi Alkitab. Itu makanya saya bertanya, apakah sesuatu yang suka berpalsu-palsu itu baik? Tentu tidak baik. Yang suka menyamai dirinya dengan orang lain, itu tidak baik, itu perbuatan bagus, itu penyesat itu. Berarti menurut penafsiran Abang, Alkitab itu palsu. Sekarang saya tanya gini, bisakah firman Tuhan itu dikoreksi dan direvisi? Bisa tidak firman Tuhan dikoreksi, direvisi oleh manusia? Bisa enggak? Ya. Menurut saudara? Karena gini Bang, kalau menurut saya, enggak, saya tanya dulu saudara. Gini, Bisa tidak firman Tuhan dikoreksi, direvisi manusia? Oke, ini saya jawab. Menurut saya pun masih belum tahu ini Bang, kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Setelah perjanjian baru berarti manusia yang ditanya Bang, yang ditanya dijawab Bang. Kakak menghargai sedikit pertanyaan saya. Saya itu mau ngomong sama Bang Juma. Sebentar. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi dan bisa direvisi? Tidak Bang. Tidak. Nah, kitab Anda direvisi berapa kali dalam berapa tahun? Itulah yang saya nggak tahu itu Bang. Nah, berarti kitab Anda, ketika Anda bertanya, apakah menurut Anda kitab saya bukan firman Tuhan? Saya katakan, kitab palsu, saya katakan, itu bukan firman Tuhan. Buktinya dia bisa direvisi, bisa dikoreksi oleh manusia. Sedangkan yang disebut firman Tuhan mustahil bisa dikoreksi manusia. Berarti kitab Anda bukan firman Tuhan. Bagaimana Abang bisa menjelaskannya bahwasanya kitab itu bisa direvisi sama manusia? Ada contohnya? Loh, sekarang kitab Anda itu berubah-ubah. Coba lihat terjemahan antara tahun 1974, 1982, kemudian terjemahan 1964 dengan yang baru-baru ini TB2 2023. Itu berbeda-beda. Kok bisa dikoreksi? Kok bisa direvisi? Salah satu contohnya, babi menjadi babi hutan. Itu ada disebut di ayat mana Bang? Imamat 11 nomor 7. Oke, terus lanjut Bang. Nah, itu buktinya. Tuhan Anda, sembahan Anda disebut Theos. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah. Kenapa bisa berubah kayak gitu?
Oke, terus? Ya itulah yang saya katakan saudara, mustahil firman Tuhan bisa dikoreksi, diperbaiki oleh manusia. Yang bisa diperbaiki dan dikoreksi oleh manusia hanyalah perkataan manusia. Dengan kata lain, kitab Anda bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mustahil bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Masa kita yang ngoreksi Tuhan sih? Masa kita yang merevisi perkataan Tuhan? Tuhan kau salah, yang benar begini. Masa bisa kayak gitu? Berarti Tuhan itu tidak sempurna, tidak maha tahu. Sehingga butuh manusia untuk meluruskan lagi ucapan-ucapannya. Itu bukan Tuhan, saudara. Makanya kami umat Islam tidak pernah menganggap kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Al-Quran saya mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan itu firman Tuhan, padahal itu bukan firman Tuhan. Itulah kitab saudara. Sabar dulu ya, diambil alih sejenak. Saya ada telepon, ada tamu saya di bawah mungkin. Oke, silakan Bang. Gimana itu Bang? Bibelmu yang kalian anggap kitab suci ini sering direvisi ternyata ya. Berapa versi ya? Versi selebar, versi banyak-banyak lah saudara. Silakan. Atau Bang Dewa, siapa yang mau diskusi nih? Bang Dewa mau masuk? Ustadz Arif. Baik, Ustadz Arif, Assalamualaikum. Bang Dewa, Assalamualaikum. Guys, tolong di follow akunnya Bang Ustadz Arif RH ya. Di follow akunnya, dikena tombak saudara-saudaraku yang tercinta semuanya. Akun baru di follow akun Ustadz Arif RH. Dan jangan lupa juga follow akun semua narasumber di atas. Terima kasih, stay tune. Nah, bener tuh kan, Bible sering direvisi. Sudah diakui Bang ya. Gimana Bang? Silakan, Gigin. Semoga ya apa yang dipaparkan Bang Zuma itu diambil ini ya Bang sebagai pelajaran. Jadi setelah ini kamu turun, buka Biblemu, cari semua apa yang disampaikan Bang Zuma itu. Ya. Karena apa yang dinarasikan itu oleh guru kami itu ya itu bukan asumsi, itu berdata, ada data di Bible. Banyak yang ini yang direvisi-revisi ya, banyak yang ditambahin, ada yang disisipkan itu Bang. Mau lihat contoh yang disisipkan Bang? Disisipkan masuk di Biblemu, Bang Gigin? Boleh Kak. Baik Bang, coba buka 1 Yohanes 5:7. Halo, maaf Kak. Nanti ya. Nanti Kakak chat aja saya melalui DM pesan. Nanti saya baca ayatnya gitu. Saya pun. Tapi ini aja satu aja ini dulu Bang. Karena di sini pun udah mau buka puasa ya. Okay. Coba Bang, itu 1 Yohanes 5:7 itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu tadinya tidak termasuk di dalam Bible, tapi disisipkan masuk oleh para penulis. Jadi apa ya aku bilang ya, itulah Biblemu Bang. Kalau kamu banyak, jadi begini ya teman-teman, supaya jadi pengetahuan juga kita ya. Kalau ada dalam kurung itu di Bible ya, di Bible nih kalau ada dalam kurung di dalam Bible ini, itu adalah tambahan atau sisipan yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Itu cara mengetahui ya. Kalau tidak tadinya di Bible, Kak, halo Kak. Di Bible ada tanda kurung, kemudian kalimat kemudian ditutup kurung, itu tambahan atau sisipan. Beda lagi yang tadi revisi yang ini. Jangan memberikan asumsi, ya. Kakak jangan memberi asumsi bahwasanya itu membuat perpecahan. Saya nggak terima dengan kakak bilang itu. Bukan ada asumsi, kurung. fakta. Kakak melihatnya dari mana? Makanya Langsung aku dari bilang Alkitab buka atau- itu fakta. Gini, kakak. Iya, di Bible itu loh. Coba buka, coba buka. Ada Bible di situ. Catatan kaki, ada catatan kakinya itu kan data itu ada orang sisipan. Ada itu. Ya kan Ustaz. Dengar dulu. Udah lama Saya hafal Bible. ada hak juga berbicara kan. Dengar dulu. Kakak kan ngasih pendapat ke saya bahwasanya di ayat segini ada tanda kurungnya. Kakak melihatnya itu di Google atau langsung dari Iya, Alkitabnya? Saya melihat dan membacanya. Di mana kakak lihat di mana? 1 Yohanes 5 ayat 7 itu misalnya itu Bunda. Kakak melihatnya Banyak di sisipan mana? itu. Iya,
Itulah aku sampaikan Ustaz. 1 Kakak Yohanes melihatnya di 5:7 mana? itu Kakak melihatnya di mana? Kakak melihatnya di mana? Di Biblosmu Biblos. Bang, Bible. Iya. Kakak melihat langsung di Alkitabnya atau dari Google? Iya, makanya aku bilang buka banyak belajar lah kau saudara ya, biar kau pinter. Jangan cuma modal iman saudara, banyak belajar. Kakak jangan membelokkan pertanyaanku. Kakak melihatnya dari Google atau langsung dari Biblenya? Ya, saya lihat. Gimana sih? Kakak nggak bisa jawab. Kakak nggak bisa jawab. Kakak melihatnya dari Bible langsung atau dari Google? Mbak Nadia, aku lagi di jalan nih, nggak bawa perangkat tapi nggak apa-apa. Aku buka ya. Bentar aku buka ini. Ini supaya kau jangan cuma modal iman ini doang, nggak mau belajar. Jadi anak muda itu harus banyak belajar. Ku tengok kau masih muda ini, banyak belajar lah saudara ya. Kita buka dulu nih. Aku lagi di jalan, nggak apa-apa. Izin. Aku lagi di jalan nih, mau buka puasa. Jalan Bentar, kakak Bang, ya. itu Bentar Bang, jelaskan saya aja. kasihkan. Kita mau bukti kan, sabar lah. Ini makanya kok nggak pinter-pinter dikasih tahu, nggak mau nyimak dulu, nyimaklah dulu. Kakak Kau mau melihatnya. imani, kau mau percayai atau enggak, itu bukan urusan saya ya. Itu imanmu. Terima kasih. Ini, bentar saya kasih kau lihat kau ya, saudara ya. Nah, oke. Nah, aduh ya Allah ya Rabbi. Oke, nih, saya lagi di jalan, nggak apa-apa lah. Izin ya, aku buka kamera dulu. Mana dia? Oke. Bentar ya. Nah, ini ya. Siapa moderator? Besarin dulu karena tanganku satu. Bang Kaisar, besarin dulu Bang Kaisar. Saudara, aduh goyang-goyang ya. Saya lagi di mobil nih. Ya Allah ya Rabbi, kan goyang. Nih, coba sebab ada yang memberi kesaksian di dalam kurung nih ya. Nih Yohanes 1:57 Bang. Sebab ada yang memberi kesaksian di dalam kurung di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kita klik itu ya, cara belajarnya itu kita klik. Oke, saya klik ya. Aduh ya Allah, saya lagi di jalan. Nih, kita klik ya. Klik, ini dalam kurung nih. Tutup kurungnya nih nyebrang ke bawah nih. Tutup kurungnya nih nyebrang ke nomor 8. Oke, kita klik ya tafsirannya nih. Ini di Bibelmu sendiri nih, para ahli Bibelmu sendiri yang ngomong nih. Nih. Nih Bang, baca di sini ya. Nih. Oke, paham. Oke, Kak, gini. Bagian ayat ini, sebentar Bang, biar kau pinter lah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli artinya palsu. Disisipkan nih Bang. Naskah ini disisipkan. Ini yang dalam kurung ya. Nih. Di dalam surga nih. Jadi ini disisipkan Bang ya. Kalau disisipkan berarti ya ditambahin. Oke ya Bang ya. Jadi ini punya Bill yang menafsir. Bapak gereja yang menafsir ya. Yang mengatakan bukan sumbernya dari Muslim. Ya, oke Bang ya. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan ini pasti tidak asli. Kalau tidak asli berarti palsu. Ya, 1 Yohanes 5:7-8 nih. Ya Bang ya. Jadi banyak belajar lah Bang ya. Oke, lanjut. Baik, teman-teman jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman ya. Bunda Rama di sini atau aman masih? Iklan dulu, Aman ya? Kaisar, iklan dulu. Ya,
Baik, masih aman ya? Aman ya, nggak begitu terdengar ya suara tadarusan ya? Aman. Baik, baik Bang Gigin, pegangan, jangan sampai oleng, pakai sabuk pengaman, tarik rem tangan. Kejadian dan kedatangan makhluk halus mengaku Tuhan. Bilangan menyesatkan, pasal 1 ajaran pagan, butir 2 anak Tuhan dilahirkan. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus mengutuk penyesat kafir berteriak. Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan pulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Dan akhirnya menemukan Dewa Tamus. Penyesat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib, tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan limbah Roma Yunani. Jika isinya bagus, kau bilang firman. Jika isinya bobrok, kau bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, kau bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, kau bilang kutukan. Lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabnya imani dan akal nakal. Tuhan pencipta jadi bayi, apakah masuk akal? Jawabannya macet seperti congor tertelan sendal. Sekian, terima gaji, stay tune. Maaf ya, ini Bang Juma masih lama nggak ya? Iya, sambil ditunggu aja Bang. Buat Bang Sadli ya, hostnya, mohon maaf Bang Sadli, saya mumpung ada 3.000 penonton ya, minta di follow akun baru saya buat ini teman-teman. Akun besar saya yang sering buka komal itu semalam sekitar jam 1-an kena tombak lagi. Baru bangkit kemarin, semalam kena tombak lagi teman-teman. Minta di follow teman-teman, ini akun baru saya. Lanjut Bang Nero, promosiin Bang Nero, Bang Kaisar. Baik, baik, Tuhan baik. Untuk teman-temanku muslimin dan muslimat, tolong di follow akunnya Bang Ustadz Arif RH ya, biar bisa nanti menaikkan kita juga diskusi, bisa naikkan komal gitu ya teman-teman. Teman-teman muslimin dan muslimat ya. Bang Kaisar, maaf ya. Ya, silakan Abang dah. Ini Bang Juma masih lama nggak ya Bang? Soalnya saya mau ada acara buka bersama di kantor ini sama kawan-kawan. Persiapan abangku, persiapan berbuka Bang Daku. Yang penting abang follow akun sahabat Bang Zuma official. Abang follow juga kami semua. Nanti saya fallback ulang Bang. Pasti itu Bang. Gak apa-apa abang boleh menaik lagi setelah berbuka bersama. Mungkin nanti berbuka Bang Zuma juga sedikit agak lama. Langsung dilanjutkan maghrib. Begitu Abang Daku. Oh gitu. Ya udah gini Bang. Oke gini, buat teman-teman 3.200 penonton yang ada di room ini, saya mohon maaf sedalam-dalamnya bahwasanya saya bukan yang ahli agama, saya juga bukan ahli Alkitab. Saya ingin berteman di sini dengan kalian semua. Ajari saya di saat saya tidak tahu. Saya mohon maaf segala dengan kesalahan penafsiran saya. Saya bukan mau mencari kemusuhan di sini. Tapi bagi saya ada satu ayat yang sangat saya sukai dalam Al-Quran itu. Lakum dinukum waliyadin. Itu yang saya pegang teguh, yang saya percayai gitu. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Walaupun penjelasan Bang Juma tadi cukup ringkas dan rinci, tapi saya tetap percaya dengan ajaran agama saya gitu. Dan kalian pun begitu juga. Saya rasa jangan ada perpecahan di kemudian hari. Karena saya suka damai gitu. Jadi mohon maaf, saya undur diri karena ada pekerjaan lain, bukan karena saya tidak berani koma lebih lama di sini. Dan saya pun berharap kita tetap bisa berteman. Di kemudian hari saya akan masuk lagi sebagai tamu. Saya berharap bisa dimasukkan. Saya ingin berbicara lagi begitu. Terima kasih buat hostnya sudah menerima saya menjadi tamu tadi. Dengan saya aja Bang, nggak apa-apa, dengan saya aja. Ya. Tadi banyak sekali pernyataan-pernyataan abang ya yang mengatakan saya ini bodoh, saya ini belajar.
Tetapi cara bicara abang itu seolah-olah abang itu adalah tahu. Padahal abang itu tidak tahu apa-apa. Nah, kalau misalkan tadi sih Dewa tertarik dengan bahasa abang yang mengatakan mengenai soal palsu-palsu itu ya. Kita itu bang, kita sebagai manusia itu ya, punya yang namanya tolak ukur untuk menentukan apakah itu palsu ataupun asli. Seperti halnya kitab suci, kita bisa menentukan mana itu kitab suci yang palsu, mana itu kitab suci yang asli. Soalnya zaman sekarang itu banyak orang yang tertarik dengan yang namanya palsu-palsu. Contoh, mereka suka yang namanya ijazah palsu, uang palsu, beras palsu, air palsu, kitab suci palsu, sampai akhirnya ada yang namanya Tuhan palsu. Mari kita uji sekarang, Tuhan mana yang asli, Tuhan mana yang palsu. Berdasarkan dari datanya, bukan berdasarkan dari katanya. Ya. Nah, ketika abang mengatakan tadi ya kepada kami bahwa abang percaya Bible itu adalah kitab suci, tolak ukur apa yang membuat abang meyakini kalau itu adalah kitab suci? Kalau Al-Quran sudah jelas itu Al-Quran adalah mutawatir. Al-Quran datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Bible terjadi yang namanya banyak revisi, banyak manipulasi, banyak kelebihan kata-kata, pengurangan kata-kata, pornografi, dan lain sebagainya. Apakah pantas itu dikatakan sebagai kitab suci kalau seperti itu? Silakan, dengan saya aja, ayo. Ayo dengan saya. Maaf bang, saya bukan nggak mau menjelaskan itu karena saya pun bukan ahli dalam Alkitab bang. Baik, kalau abang tidak ahli dalam Alkitab bang, lebih baik abang bertanya supaya abang bisa mendapatkan ilmu. Sama Bang Zuma karena dia ilmunya lebih tinggi dari kita ya, semua. Tapi seolah-olah abang di sini bukan bertanya, seolah-olah mengajarkan kepada kami. Betul tidak, Pak Kaisar Lero? Tidak tahu, tidak tahu, bukan mengaku bodoh. Dalam room ini bang. Tidak bang, kami di sini kan, kami di sini yang menilai bang, ya. Kami menilai itu semua bang. Kalau mau diskusi, ayo. Bagi saya itu sebuah penghakiman. Oh boleh dong, saya menilai. Saya kan punya mata, saya punya telinga, Hati saya boleh tidak untuk menilai? Boleh bang. Mata boleh melihat dengan jelas, pendengaran boleh melihat dengan jelas, hati yang menilai itu semua dengan jujur bang. Makanya saya di sini jujur menilai abang, ya. Ayo, kalau mau dengan saya bang, ayo. Mau bahas apa silakan. Silakan bahas apa. Gimana ya? Saya pun nggak tahu mau jelaskan apa ini. Ambil tema, bebas. Ambil tema apa yang dikuasai. Mau bertanya, ayo. Mau diskusi, ayo. Mau ditanya, oke. Silakan. Gini bang, abang buka room kapan? Aku kayaknya sekarang udah nggak sempat ini bang. Saya mau buka bersama di kantor ini bang. Buka bersama? Iya, saya polisi. Ada acara nanti buka bersama di kantor sama pimpinan saya gitu. Oh baik, silakan bang. Dalam diskusi itu bang ya, kita lepaskan jabatan ya. Kita lepaskan jabatan, kita lepaskan kedudukan. Mari kita sama-sama duduk bareng di sini bang, untuk mencari yang namanya satu kebenaran. Iya. Tadi sih saya tertarik dengan yang namanya palsu-palsu bang. Ya, saya bisa menjelaskan di dalam Al-Quran, mengetes Al-Quran apakah kitab suci atau bukan. Bahkan hadis pun kami diberikan yang namanya ilmu pengetahuan, barometer kami untuk menentukan apakah hadis itu sahih ataukah hadis itu asli, ataukah hadis itu palsu. Sedikit ilmu dari saya bang, untuk mengenai soal Al-Quran kita tidak meragukan. Karena Al-Quran itu adalah datang dari Allah, Al-Quran adalah mutawatir. Nah, mengenai soal hadis, kalau abang mempelajari hadis, itu tergantung dari jumlah periwayatan bang. Yang meriwayatkan satu orang itu namanya goib. Yang meriwayatkan 2 orang itu namanya ajiz. Yang meriwayatkan 3 orang itu namanya masyhur. Yang meriwayatkan 4 orang, 5 orang, 10 orang bisa dikatakan sebagai mutawatir. Adapun mengenai soal lafaznya, apakah lafaznya itu sama atau lafaznya itu berbeda? Kalau lafaznya sama, itu namanya mutawatir lugji. Kalau lafaznya berbeda, itu namanya mutawatir maknawi. Mengenai dilihat dari sanadnya, apakah hadis itu sampai kepada Nabi Muhammad atau tidak? Kalau misalkan malah tidur, abang dijelaskan gimana ini? Malah tidur. Saya nggak tidur. Ya tadi itu malah nyela, malah mode pesawat yang abang pakai. Kita lagi diskusi ini bang. Saya buka grup WA bang, orang ini udah ngumpul gitu. Ya abang lagi diskusi, fokuskan dulu bang di diskusi bang. Kalau abang mau di WA silakan WA. Kalau abang mau keluar silakan keluar. Saya tadi sudah mau turun bang, abang tahan. Saya pun kan menghargai omongan abang gitu. Saya dengar. Di sini ada Bang Juma bang, ada Bang Juma. Ketika Bang Juma berbicara, kami lebih baik diam bang. Orang Muslim dibiasakan yang namanya adab seperti itu bang. Ya, lebih baik saya diam sampai saya disuruh bicara daripada ketika saya berbicara saya disuruh diam.
Tadi Bunda Rahma berbicara, saya pun diam, gitu kan? Ada giliran-gilirannya bang, ya. Tapi kalau abang mau tidak mau melanjutkan diskusi ini, silakan. Saya tidak memaksa. Cuma yang luar biasa tadi ya bang ya, abang itu suka dengan kata-kata lakum dinukum waliyadin. Itu adalah ajaran Islam. Betapa indah kata-kata itu dari Allah bang. Sementara di dalam Bible bang, lihat Matius 16 nomor 16. Kalau kamu percaya, kamu dibaptis. Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu akan dihukum. Betapa mengerikan ayat ini bang. Ya, di Islam, alhamdulillah, Al-Quran diturunkan dengan segala keindahannya. Tentu bahasa-bahasanya pun semua pun indah bang. Semua indah. La ikraha fidin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Betapa indah Allah mengajarkan kepada kita dengan bahasa-bahasa Allah yang sangat luar biasa. Ya, tapi di dalam Bible bang, betapa pemaksaan Bible itu bang. Matius 16 nomor 16. Kalau kamu percaya, kamu dibaptis. Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu akan dihukum. Ini mengerikan ini bang, ayat seperti ini bang. Jadikanlah bangsa muridku. Ini pun mengerikan ayat seperti ini. Seolah-olah dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa untuk dijadikan sebagai muridnya. Tapi kalau abang di situ cerdas, jadikanlah bangsa muridku. Artinya Yesus bukanlah Tuhan. Siapa? Yesus adalah murid. Yesus adalah guru. Karena antara murid tentu dengan guru. Tapi andaikan ayat itu mengatakan jadikanlah hamba-hambaku, artinya di situ Yesus adalah Tuhan. Tetapi karena di situ dijelaskan jadikanlah muridku, artinya Yesus hanyalah guru, bukan Tuhan. Tidak pantas Yesus untuk dituhankan. Ya, gitu bang ya. Silakan ambil waktu lagi nanti. Oke bang, terima kasih atas ajarannya. Saya mau turun dulu, mohon maaf semuanya. Terima kasih kawan-kawan, salam kompak, sehat selalu. Assalamualaikum. Siap. Shalom. Alaikum. Mahkota seseorang itu adalah akalnya, derajat seseorang itu adalah agamanya, kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Jangan menyandarkan kebenaran pada keimanan, tapi sandarkanlah keimanan pada kebenaran. Hidup Kaisar Nero. Allahu Akbar. Islamlah yang benar. Lanjut Pak Kaisar Nero. Agak noise di sini teman-teman ya. Agak noise teman-teman. Nah, tadarus sahabat-sahabat kita. Naikkan noten Bang Kaisar, mumpung ada waktu setengah jam lagi ini menjelang buka puasa. Monitor Pak Arif. Pak Arif. Otennya. Saya lagi di jalan, Bang Dewa. Otennya punah. Saya lagi di jalan ini. Oh, siap Bang Arik. Di pom ini antri. Oh, buat buka puasa bensin ya, luar biasa. Enggak. Ternyata orang Jawa Timur. Kosong. Orang Jawa Timur minumannya bensin Pertamax ini. Luar biasa benar. Ya, selamat sore Rum. Sore. Ya, dari Islam atau dari Kristen? Kristen. Baik, ada tanggapan mengenai soal tadi yang dibicarakan sama Bang Juma? Ada. Mau tanya, baik, silakan. Yang bilang Quran kamu itu langsung dari Allah siapa? Allah langsung Bang di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan Bang, andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah Bang. Allah menantang. Itu diturunkan, wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Allah menantang Bang kepada seluruh umat manusia, malaikat, setan, tumbuhan, kuda nil, buaya darat, ataupun siapapun juga, silakan buatkan ayat Al-Quran semisal Al-Quran satu surah Bang.
Ya, kalau Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah. Buatkan bang? Buatkan. Udah. Ya. Nah, bukannya katanya yang turun di Gua Hiro itu Namus ya? Ini kemana sih nih orang? Abang jelaskan dulu mengenai Bible abang. Bible abang sesuai dengan saya kan mau pernyataan tanggapi dari Anda Bang punya Juma. pernyataan. Satu-satu Itu aja. bang. Satu-satu bang. Ya, satu-satu. Kalian kan bilang Abang kita jelaskan palsu. kepada. Lalu kau punya nggak ada sejarahnya itu, tidak ada kronologisnya, korelasinya. Turunkan Pak Nero, dia nggak bisa diskusi. Saya sudah Ini menjelaskan diskusi. Al-Quran. Ini room diskusi bukan warung tua room. Ini kan Cabut. Mental kau di sini. Justru yang dipikirkan sama ente itu Tuhan ente. Yang tadinya Allah di surga, tiba-tiba jadi manusia di dalam Yohanes 1 nomor 14, kemudian turun lagi jadi domba di dalam Yohanes 1 nomor 36, kemudian jadi terkutuk di dalam Galatia 3 nomor 13, pada akhirnya jadi mayat di dalam Yohanes 19 nomor 40. Pikirkan Tuhan ente di situ, ya. Noise ya, noise. Gimana lagi? Tadarus ya teman-teman ya. Tapi terdengar banget nggak noise-nya? Banget. Kencang banget noise-nya nggak? Banget. Saya nggak usah bernubuat dulu ya. Saya mute ya. Siap. Silakan Oten, kalau ada yang mau naik, kita diskusi mengenai soal Islam dan Kristen. Boleh bercerita, tapi jangan mengarang cerita ya. Karena segelas air putih akan hilang hanya dengan setetes tinta. Silakan, Mr. Al-Fatar. Selamat sore, menjelang pagi, menuju malam, hampir siang. Wih, kamu semua panggil tak? Mbak Mister. Pak Mister, silakan. Ada waktu nih Dewa 15 menit lagi nih. Tapi belum pada itu ya, di bawah. Ya, selamat malam, Ibu Peot, Ibu Yanti. Soalnya lihat fotonya Peot ini. Ibu Yanti malah masak air, bikin kopi. Tadi ada satu pernyataan ya dari siapa namanya? Tadi si Gigin. Bukankah yang namanya Islam itu datang belakangan? Walaupun Islam itu datang belakangan, contoh seperti ini ya, kita pakai analogi aja. Antara Presiden Soeharto dengan Presiden Prabowo, mana yang duluan? Tentu kita tahu, yang duluan adalah Presiden Soeharto. Kita mengikuti Presiden Soeharto, betul? Pada saat itu. Tapi ketika yang namanya presidennya diganti menjadi Prabowo, ya kita harus ganti juga pemimpinan kita. Begitupun Al-Quran. Karena Al-Quran itu turunnya berproses. Allah menurunkan kitab suci, itu berproses semuanya. Yang pertama itu berupa suhuf. Suhuf dulu. Ya, suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Allah menurunkan yang namanya kitab Jabur. Allah turunkan yang namanya kitab Taurat, Allah turunkan kitab Injil, dan yang terakhir Allah turunkan Al-Quran Nur Karim. Andaikan Al-Quran itu datang dari belakangan, kenapa tidak ikut yang belakangan? Yang lain sudah ditutup sama Allah. Kenapa? Jadi mereka mau menganalogikan bagaimanapun juga tetap tidak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya Al-Quran. Kita tahu ya, ketika kita berdiskusi, ya silakan. Saya Kristen bang. Ya silakan. Apa yang mau ditanggapi bang? Tadi saya monitor aja dari bawah, katanya kan Alkitab kami itu dipalsu-palsukan gitu ya, palsu ya. Ya,
penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Jadi yang Bahkan satu ayat dengan ayat yang lain aja itu terjadi yang namanya kontradiksi, Bang. Contoh, Yesus mengutuk pohon ara, tetapi pada saat awalnya itu bukan pohon ara, Pak, tetapi pohon pisang. Bukan pohon ara, diganti pohon pisang. Yesus makan ikan goreng, akhirnya diganti sama ikan bakar, ya, ikan bakar. Apa itu bukan terjadi perubahan, Bang? Kira-kira Bisa jadi, Bang. Sebentar, Bang. Abang kan nanya ke saya jawab. Yang tadinya ikan goreng berubah jadi ikan bakar, siapa tahu, Bang, tahun 2030 nanti diganti itu sama pecel lele. Kita nggak tahu, Bang. Ya, kita nggak tahu. Ya, sih. Nah, Oke, Bang. Jadi berarti di kitab Alkitab kami itu palsu ya. ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan dirubah-rubah. Al-Quran tidak menjelaskan palsu, Bang. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan kitab-kitab sebelumnya itu sudah yang namanya terjadi revisi, Bang. Karena di dalam kitab sebelumnya itu Allah tidak berjanji untuk menjaga. Ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab itu diserahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup untuk menjaganya. Karena kenapa? Karena diserahkan kepada Nabi Musa. Begitupun Injil. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tidak sanggup untuk menjaga. Karena Allah serahkan kepada Nabi. Al-Quran, Bang, tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad, Bang. Allah langsung yang menjaga. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang akan memelihara Al-Quran itu sendiri. Allah langsung yang menjaganya. Ya, silakan. Boleh saya bertanya, Bang? Nih. Kok bertanya, Bang? Jadi, bukan nanggapi. Kita buktikan dong, Bang. Ayat Bible itu palsu. Kita buktikan. Iya, maksudnya itu kan oke lah. Aku ikut dulu narasinya bahwa Bible kita itu palsu. Oke. Sekarang saya mau bertanya, berarti Al-Quran itu asli turun langsung dari Allah gitu ya? Bagaimana? Itu maksudnya dari Allah melalui perantara malaikat siapa Jibril ya? Terus menyampaikan kepada Muhammad gitu kan? Terus Muhammad yang mencatat itu kah? Atau? Ya, menghafal. Nabi Muhammad tidak pernah mencatat tapi menghafal. Hafalannya itu disampaikan kepada sahabatnya dan sahabatnya pun itu semua menghafal. Kemudian mencatat sahabatnya. Baik. Oke, baik. Kira-kira waktu Nabi Muhammad itu, maksudnya ini tolong berikan pencerahan buat saya karena saya lihat kan semua yang di Komal ini orang-orang yang luar biasa lah. Pada waktu malaikat itu memberikan firman itu kepada Nabi Muhammad itu, siapa kira-kira yang menjadi saksi? Baik. Al-Quran, Mbak, Al-Quran itu adalah wahyu, Mbak. Yang namanya wahyu itu sifatnya tersembunyi dan cepat. Jadi jangan samakan dengan Bible, ya. Al-Quran tidak membutuhkan yang namanya saksi.